kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Amin, kami percaya ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir membuka hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi katakan, mari angkat iman-Mu, katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir membuka hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan kami menjadi ciptaan yang baru sore hari ini Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin, kami percaya ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Kembali bersyukur kepadamu sore ini. Kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami ada dan kami ingin menyembah dan memuji Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin acara ibadah live streaming sore ini. Kami rindu supaya kuasa Allah boleh bekerja, menjamah setiap kami yang mengikuti acara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu bekerja dimanapun umat-Mu berada. Sebab itu urapi semua yang terlibat dalam pelayanan sore ini. Urapi kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu sore ini. Nyatakan mujizat-Mu sore ini. Kami mau serahkan acara ibadah live streaming sore ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita patut bersyukur sore hari ini. Karena Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Amin. Mari sore hari ini, mari kita lihat Tuhan, mari kita pandang wajah Yesus. Mari kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, saat ini, Tuhan ada dan Tuhan bekerja melalui itu. Amin. Mari angkat imanmu Bapak Ibu Jemaat. Kami mau bersekutu dengan Kau sore hari ini Tuhan. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Iman besar maha agung. Kau
hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami sujud di depan takhta-Mu Yesus. Sujud di depan takhta-Mu. Takbirkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu bagus Yesus Kristus. Ya, kami percaya ini Tuhan. Mari angkat imanmu, katakan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Kami percaya ini Tuhan. Oh, selamatkan jiwaku. Amin. Oh, terima kasih. Kami sujud di depan takhta-Mu Tuhan. Amin. Sujud di depan takhta-Mu, takutkan seluruh. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu menembus Yesus Kristus Tuhan. Yeah. Amin. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, hormat, kemuliaan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus, amin. Terima kasih Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Dan jiwa kami percaya Tuhan. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, mari kita sembah Allah yang hidup sore hari ini. Mari dari tempat-Mu, angkat tangan-Mu. Mari tinggikan Tuhan kita sore hari ini. Kami suka dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Mari angkat imanmu, sama-sama katakan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu
segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari angkat imanmu. Sore hari ini tiada satu pun yang luput Tuhan dari jamahanmu. Katakan tiada, amin. Satu, ini yang kami percaya Tuhan. Kami angkat iman kami sore hari ini Tuhan Yesus. Oh buya, buya, bagimu segala puji, amin. Hormat, kemuliaan, oh Tuhan Engkau, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Kami mau percaya, mulia dan luhur, berkorban. Maka jiwaku memujamu sore hari ini Tuhan. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Dari rumahmu beri kemuliaan buat Tuhan kita Allah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari dari rumahmu, mari kita berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau ada untuk kami semua sore hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita pujikan lagu ini, katakan amin. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang besar. Sore hari ini kami mau menceritakan kepada dunia tentang Kau Yesus. Amin. Come on. Ceritakanlah, amin, kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan, amin, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi katakan amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya, amin, di antara segala, amin Yesus. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya, amin, di antara segala bangsa. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan,
Kami sungguh menyadarinya Tuhan, amin. Wow. Di antara suku bangsa, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, amin, dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat, amin. Sekali lagi katakan dengan imanmu, sebab Tuhan Maha Besar. Kami puji Kau Tuhan. Yes, amin. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami percaya Yesus, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, amin. Dahsyat, 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 amin. Dahsyat, dahsyat, menghancurkan musuh. Di kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Amin. Amin Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Jemaat untuk menyiapkan korban persembahan. Bapak Ibu bisa menyekan QR code yang ada dan bisa mentransfer juga di nomor rekening yang tertera. Amin. Kami puji Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia sore hari ini. Sebab Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, katakan. Lebih dari pembenar dalam segala perkara, amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, amin, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pembenar, lebih dari pembenar, amin. Lebih dari pembenar dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, amin, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Terima kasih. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami percaya ini Tuhan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan, kita lebih dari pemenang. Mari angkat imanmu. Kita lebih dari pemenang. Kami mau percaya ini Tuhan.
kita lebih dari pemenang. Ini semua karena Engkau Yesus. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kami, katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di lindungan Engkau Tuhan Yesus. Kami ada di dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Kuasa-Mu lingkupi kami Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Kami percaya hanya ada di dalam Engkau Yesus. Amin. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupi dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa. Mari angkat imanmu, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau kuasa badai. Di saat badai bergelora, Kau memberi kekuatan Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja
atas semesta. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami kuat karenamu, kami kuat karenamu. Oh my God, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya ini Tuhan, kami mau percaya Yesus. Terima kasih jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Kau yang memberi kekuatan Tuhan. Oh, ku akan terbang bersamamu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat imanmu, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Badai besar menerpa bumi ini Tuhan. Ada begitu banyak manusia sedang cemas dan takut di hari-hari ini. Seperti perahu kehidupan ini hampir tenggelam di tengah-tengah badai ini. Namun janji-Mu bagi kami, ketenangan itu hanya kami miliki di dalam Engkau. Kekuatan kami dapatkan hanya di dalam Engkau. Tidak ada ketenangan dunia yang dapat membuat kami menjadi tenang. Tidak ada kekuatan dunia yang dapat membuat kami menjadi kuat di hari-hari ini. Tetapi hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Engkau yang dapat memberikan kami ketenangan. Engkau dapat menghalaukan kami dari segala kecemasan hidup ini. Ketakutan hidup ini. Hanya Engkau Yesus.
Hamba menyerahkan semua kami yang sedang mengikuti siaran live streaming GPDI Haleluya ini. Secara khusus jemaat yang sedang ada di rumah. Biar kami sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah yang kedua di sore hari ini, saya juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tahu doa saudara terhadap saya, terhadap istri, anak kami, keluarga, pastori, kita saling mendoakan, saling berdoa. Kami berdoa untuk semua jemaat yang ada, jemaat juga berdoa untuk kami. Sehingga kami kuat, kami tetap berdiri dan bahkan melayani Tuhan. Seringkali saya katakan tidak ada yang dapat membatasi kami dan menghalangi kami untuk kami melayani Tuhan. Segala fasilitas dan segala pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini. Justru pengetahuan yang diberikan Allah bagi dunia kita manfaatkan. Fasilitas yang Tuhan berikan di dalam dunia diantaranya media elektronik. Ini kita perlu manfaatkan sebagai penginjilan kita, sebagai pemberita Injil kita untuk ke seluruh penjuru dunia. Karena tanda-tanda zaman yang kita lihat di hari-hari ini, kegenapan firman Allah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tadi pagi saya juga katakan di hari-hari ini, bahasa yang banyak kali kita dengar dan hampir semua dalam satu bahasa, takut. Takut dan takut. Faktor manusiawi memang hal itu bisa terjadi kepada semua orang. Karena kita hadapi bukan berhadapan dengan fisik. Kita dapat menghindari. Tapi kita berhadapan dengan virus yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata kita. Pagar apa yang kita dapat melindungi akan hidup kita, keluarga kita. Di sesi pertama tadi pagi saya berbicara dari dua pandangan yang berbeda. Kadangkala kita hanya menitik fokus kita hanya kepada hidup ini semata. Sementara kita tidak memberi persiapan fokus kepada peristiwa dan keadaan yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini. Awalnya saya berbicara ketika gemparnya COVID-19 ini di seluruh penjuru bumi. Maka saya berbicara bagaimana pandangan kita, bagaimana persiapan kita untuk kita akan berhadapan dengan peristiwa, dengan permasalahan yang sedang kita hadapi di hari ini. Beberapa minggu yang lalu kami masih beribadah di dalam gereja ini. Saya katakan persiapkanlah membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena di saat kita membangun komunikasi dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Di antara yang saya memberikan gambaran, Nuh, dia tahu rencana Allah. Nuh, dia tahu peristiwa yang akan terjadi. Sekalipun waktu yang dia tidak dapat katakan. Tetapi dia tahu akan rencana Allah. Dan Allah memberikan dia untuk sebuah persiapan. Untuk menghadapi hal yang akan terjadi. Yang sangat menakutkan. Pemusnahan bumi. Pertama Allah memusnahkan bumi. Manusia pada saat itu hanya tinggal keluarga Nuh yang selamat. Tidak ada satu makhluk yang selamat di saat itu. Sekali lagi saya mau katakan, dari bahasa saya beberapa minggu yang lalu.
Allah punya otoritas, Allah punya kuasa. Dan kalau Allah berotoritas, kalau Allah berbicara akan bumi ini, tidak ada seorang pun yang dapat membendung. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi. Kalau Allah sedang berfirman akan bumi ini. Allah sedang berfirman di hari-hari adalah firman yang sangat keras. Perkataan yang sangat keras. Di hari-hari ini. Tapi saya tahu, di balik Allah sedang berbicara, ada rencana Allah bagi kita semua. Supaya ada sebuah pertobatan akan terjadi. Kita berpaling lagi kepada Allah dan mengakui akan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Kita mau mengatakan bahwa kita ini lemah, kami tak berdaya. Kita bersyukur di Indonesia ini, semua tenaga yang dikerahkan oleh pemerintah, tenaga medis, dan fasilitas-fasilitas untuk tempat-tempat perawatan, pemerintah bekerja dengan keras. Kami salut kepada pemerintah Indonesia ini, pemerintahan kami, presiden kami. Tapi saya ingin juga mau katakan, di balik semuanya ini, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Yang saya pakai dalam bahasa pagi tadi, berikan fokus kepada Tuhan. Kegagalan Lut karena dia tidak berikan fokus kepada Tuhan. Dia mencurahkan semua potensi, kehebatan, kemampuannya. Dia ingin untuk melihat perbaikan-perbaikan dan ingin juga untuk melihat perubahan-perubahan untuk hari-hari yang akan datang. Tetapi ternyata dia tidak mempersiapkan perubahan alam yang Allah kerjakan bagi Sodom. Kegagalan yang terjadi bagi Lut dan keluarganya karena dia tidak memberikan fokus kepada Allah. Berbeda dengan Abraham. Dari sejak awal Abraham telah mendapat firman Allah. Keluar dari Ur Kasdim, pergi tanah Kanaan yang belum pernah dilihat, yang belum pernah dia ketahui di mana tempatnya, daerahnya. Tapi dia berjalan dengan iman. Dan hari-hari ini perlu kita juga untuk berjalan dengan iman. Artinya seseorang yang beriman kepada Tuhan, dia punya fokus. Dia pasti memandang Tuhan. Saudara tidak akan gagal. Sebagai faktor manusiawi, saya juga sebagai manusia ada ketakutan untuk melihat hal ini. Tetapi saya melihat ada Tuhan yang melebihi kemampuan saya, kekuatan saya. Sehingga saya percaya semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Karena ada Tuhan. Dua pandangan yang berbeda ini yang perlu harus kita belajar baik-baik. Sebabnya saya ingin mengangkat terus dari fokus kita kepada Tuhan. Bagaimana seseorang akan menerima fokus. Ya, dan dia harus memandang terus kepada Tuhan. Ada hal yang menarik yang saya ingin bacakan di sore hari dalam 2 Korintus. 1 Korintus pasal 2. Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan. 1 Korintus pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan firman Allah. Dan saudara akan melihat bagaimana kita akan dapat memberikan fokus kehidupan kita ini kepada Tuhan. Mulai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Allah, sesungguhnya demikianlah kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak
menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita butuh hikmat Allah di hari-hari ini. Artinya seseorang yang memberikan fokus dan mengarahkan pandangan terus kepada Tuhan adalah pribadi yang memiliki hikmat Allah. Alkitab berkata bukan hikmat dunia ini, bukan hikmat raja dunia ini. Siapakah raja dunia ini, saudara, di hari-hari ini yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di hari-hari ini? Siapakah kekuasaan yang mampu dan dapat berkata saya sanggup untuk menghalaukan permasalahan dunia ini, virus corona ini? Tidak ada seorang pun. Pejabat dia siapapun, kekuasaan manapun. Tidak ada hikmat dunia, kata firman Allah, yang dapat mengatasi semua persoalan dunia ini. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, tidak ada dari penguasa dunia ini, ayat yang ke-8, yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, ini hikmat yang Tuhan tempatkan kepada kita. Dalam ayat yang ke-9 ini. Coba jemaat semua di rumah kita baca bersama-sama ayat 9, 1 Korintus 2. Ayat 9, 2, 3. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah perbedaan yang terjadi dari pandangan kepada Allah. Ya, inilah sebuah perubahan yang kita lihat, yang bisa terjadi bagi kita yang memiliki hikmat dari Allah. Apakah hikmat itu? Ini yang perlu kita belajar. Ya. Pengetahuan dunia ini, saudara, kita belajar dari begitu banyak ya hal yang kita belajar. Segala pengetahuan kita dapat belajar. Tapi hikmat Allah berbeda dengan pengetahuan dunia. Apakah hikmat Allah itu? Dikatakan dia dalam ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hikmat Allah yaitu seseorang ketika dia memiliki Roh Allah di dalamnya. Ketika dia memiliki Roh Kudus di dalamnya. Dia dapat mengerti dan mengetahui akan rahasia Allah bagi dunia ini. Ada banyak orang tidak mempersiapkan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Ada banyak manusia di hari ini hancur. Saudara melihat berita terjadi baik di luar negeri di mana saja, kejahatan bertambah-tambah. Ketika orang terkurung, saudara, ya, di satu tempat berhari-hari, berminggu-minggu di hari-hari ini. Bahkan kejahatan muncul. Kekerasan terjadi dalam keluarga, kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Kehidupan moralitas semakin hancur, semakin ambruk di hari-hari ini. Tapi apakah kita ini, apakah peristiwa-peristiwa ini akan terjadi kepada kita anak Tuhan? Saya mau katakan tidak akan terjadi bagi kita. Karena ada hikmat Allah yang Tuhan berikan bagi saya, bagi saudara. Yaitu Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Kita memahami dan mengerti rencana Allah akan dunia ini.
kita tidak akan takut. Kita tidak akan cemas. Ketika roh Allah ada dalam keluarga kita, justru di saat ini kita membangun mesbah doa. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Bukan kekerasan yang akan timbul dalam keluarga, dalam pribadi kita. Mengapa? Karena ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu hikmat Allah. Ini penting bagi kita. Secara khusus jemaat GPDI, haleluya. Milikilah hikmat Allah. Milikilah roh Allah dalam hidup kita. Ada ketenangan engkau di dalam rumah. Ada sukacita, ada damai, ada kebahagiaan. Bahkan Alkitab berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini sudah satu kehebatan Allah luar biasa. Allah bekerja bagi kita. Dampak daripada peristiwa ini, memang kita melihat di mana ekonomi sangat bergoncang, berdampak di hari-hari ini. Tetapi hikmat Allah di dalam kita, yaitu roh Allah ada dalam kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua, mari kita katakan bersama-sama jemaat yang ada di rumah, mulai dari kata semua, 2, 3. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, ada seorang yang kehilangan fokus karena tidak memiliki hikmat. Dalam kitab Rut pasal yang pertama. Coba kita memberikan perbandingan ke sana. Kitab Rut pasal 1. Saudara, coba kita lihat. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Klion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tahan ayat ini. Diamlah mereka dari Bethlehem. Dari Bethlehem. Mereka keluar. Arti Bethlehem adalah rumah roti. Namun peristiwa terjadi di ayat yang pertama itu. Dikatakan ada bela kelaparan. Terjadi. Dari sejak zaman dulu peristiwa-peristiwa kelaparan ini saudara sudah ada. Berbeda dengan kelaparan manusia di hari-hari ini. Karena semua lockdown. Seperti tertutup, terkunci segala-galanya. Sebabnya saya mau katakan, kejahatan semakin bertambah di hari-hari ini. Yang tadinya saudara, kita boleh hidup bebas ke mall, ya, ke tempat-tempat yang ramai, ke tempat-tempat hiburan. Tapi hari-hari ini, sepertinya sudah dibatasi dan sudah tertutup. Sekali lagi saudara, pemerintah tidak melarang saudara untuk ke mall karena Indonesia belum lockdown semua. Mall masih bisa dibuka. Tapi pilihan kita, bagaimana dianjurkan untuk kita tetap siap siaga, berjaga, menjauhi dari lingkungan, dari banyak orang. Itu tidak salahnya, itu penting bagi kita.
terkunci, tertutup galanya dari kita. Kemarin saya katakan kepada istri saya, ayo saya juga nggak tahan sekali-sekali coba kita mau ya cari makan di luar. Istri saya katakan jangan. Ya, jangan. Oh ya, saya juga oke, tunduk ya. Ya, makan terus di rumah, saudara, ya apa saja kita makan. Super mie ada berapa dos di rumah, ya. Itu yang kami konsumsi bahkan, ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan baik semuanya. Tinggal di tempat, tinggal di rumah. Ya, ini perlu. Ya, sangat baik. Tetapi di dalam Rut pasal 1 saya ingin angkat ini. Peristiwa yang sama terjadi tapi agak berbeda versi. Ini Bela kelaparan, bukan virus corona. Tapi virus corona ini berdampak kepada kelaparan orang di hari-hari ini. Tetapi yang terjadi dalam zaman ini ada Bela kelaparan. Sebenarnya ya, kalau kita melihat dari keluarga Naomi ini, mereka harus bertahan tinggal di Bethlehem. Karena mereka ada di tempat yang tepat dan yang sangat strategis. Namun mereka tidak kuat, maka keluarlah mereka ke Moab. Moab ini adalah gambaran daripada dunia. Moab ini adalah gambaran daripada saudara hal-hal yang buruk. Mereka turun ke sana. Ini terjadi perubahan iman. Perubahan iman. Sebab itu di ayat yang kedua, coba kita lihat. Nama orang itu Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya itu Malon, Klion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem. Asli, orang Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab. Diamlah mereka di sana. Mereka ada di sana. Mereka berkecimpung dengan orang-orang Moab yang tidak memiliki iman. Orang-orang Moab yang tidak percaya kepada pencipta alam semesta. Orang-orang Moab tidak takut akan Allah. Memang kehidupan kelimpahan berbeda yang ada di Bethlehem. Tapi disinilah ujian iman bagi kita. 10 tahun kemudian mereka ada di Moab. Alkitab mencatat. Maka terjadilah persoalan yang sangat besar. Elimelek meninggal. Kedua anaknya, Klion, Mahlon juga meninggal. 10 tahun kemudian terjadi perubahan. Perubahan yang ada. Mereka kembali mendengar di Bethlehem ada kelimpahan. Saya mau katakan, dalam kesusahan itu sudah menjadi saudara gaya hidup kita manusia. Ada kalanya mungkin Tuhan izinkan kita hidup pas-pasan hidup ini. Tapi ada kalanya juga Tuhan dapat mengangkat kita untuk keluar dari kehidupan pas-pasan ini. Dari kehidupan yang mungkin engkau katakan ini terlalu berat bagi kita. Tapi Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Alam selalu akan berubah. Sebabnya Bethlehem kembali Alkitab mencatat terjadi kelimpahan. Tapi sangat disayangkan. Keluarga Naomi yang tinggal di sana terjadi permasalahan yang besar. Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, tinggal kedua menantu. Nah, saya ingin mau angkat kedua menantu ini yang punya sikap yang berbeda, yang punya pandangan yang berbeda. Sekarang yang mengambil alih perjalanan untuk kembali ke Bethlehem adalah Naomi. Naomi katakan kepada kedua menantunya, kita kembali ke Bethlehem. Karena mereka melihat, mereka harus kembali ke kampung halaman. Berbeda dengan sekarang. Orang dari luar negeri harus kembali ke Indonesia.
dan harus ya ke kampung halaman. Orang dari Jawa, dari kota besar, dari Jakarta, dari mana saja harus kembali ke kampung halaman. Melihat kondisi bangsa yang sedang terjadi. Tapi saya sangat percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Bisa katakan haleluya. Haleluya, Tuhan itu baik. Nah, saya ingin melihat kedua pandangan juga yang berbeda yang saya dapatkan. Kepada kedua menantu yang ada ini. Dikatakan firman Allah, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadamu, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Kita melihat di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimana sikap dan pandangan yang berbeda. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, pamit. Orpa pulang ke Moab. Orpa punya pandangan Moab. Orpa punya pandangan Moab. Dunia. Tapi Rut tetap berpaut padanya kepada Naomi. Pandangan Rut berbeda. Ayat 15 kita lihat. Perhatikan ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat yang ke-16. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Pandangan yang berbeda Orpa. Mau kembali ke Moab, gambaran dunia. Tapi Rut melihat ada satu pandangan yang membawa kehidupan yang akan diberkati. Ada bahasa yang paling enak. Bangsamu adalah bangsa. Luar biasa. Luar biasa. Ada sesuatu benih yang tertanam kepada Rut. Mungkin saat itu mereka di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan. Tapi keluarga ini masih menyembah Tuhan. Dan mungkin ini benih ilahi yang saudara membuahkan Rut untuk dapat berubah dan terjadi sebuah perubahan dalam cara dia berpikir, pola berpikirnya. Dia berbalik menemukan pola ilahi. Dia cara berpikirnya, dia memiliki mindsetnya ilahi. Berbeda dengan Orpa. Tapi cara berpikir Rut sudah terjadi sebuah perubahan dalam cara berpikir. Pola berpikirnya adalah pola berpikir Kristus. Terjadi di dalam hidupnya. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Naomi tidak pernah mungkin berkata, ikut kami, harus percaya Tuhan. Suami-suaminya mungkin tidak pernah berbicara dari hal itu. Tapi cara hidup yang dia lihat mungkin di saat itulah mereka memuliakan Allah. Saya percaya kehidupan kita ini, ketika kita memiliki cara berpikir yang terjadi sebuah perubahan dan memiliki pola pikir Kristus,
maka segala pandangan yang kita lihat dalam dunia, kita akan memandang dengan pandangan pola pikir ilahi. Kita tidak akan melihat dengan pola pikir dunia yang serba terbatas, yang menakutkan, mencemaskan. Tapi cara berpikir kita, pola pikiran Kristus itu ada. Dan kita dapat menerjemahkan semua permasalahan yang terjadi di sekeliling kita ini. Karena kita memiliki pola pikir Kristus. Dan cara tindakan kita adalah tindakan ilahi. Sebabnya saya ingin katakan, bagaimana kita dapat berubah seperti Rut. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini sebuah perubahan. Orang Moab ini saudara, yang tidak mengenal Allah. Tetapi sekarang dia percaya kepada Allah Naomi. Dia tidak akan melepaskan Naomi. Dia akan ikut terus dengan Naomi. Karena saudara, bukan paksa Naomi untuk tarik. Bahkan Naomi katakan, kembali kamu ke sana. Tapi tidak, bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allah. Terjadi sebuah perubahan dalam cara berpikir Rut. Karena di dalamnya ada pola ilahi. Ada pola Kristus yang sudah ada dalam hidupnya. Siapakah pola Kristus itu? Yaitu roh Allah yang ada dalam kita. Cara berpikir untuk menerjemahkan dunia ini saudara. Orang-orang pintar dunia ini ambruk di hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, ada pikiran Kristus di dalam kita. Mampu kita dapat menerjemahkan dunia seperti apa di hari-hari ini. Kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap menyembah kepada Tuhan. Allah sanggup memberikan perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Karena kita punya Allah. Allah yang ajaib. Sebab itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai, atau kita membaca ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat 16. Bagaimana untuk kita dapat memberikan fokus seperti Rut. Dia temukan ya Allah yang sesungguhnya, yang ada kepada Naomi, ada kepada dia. Tapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohannya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Haleluya. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terus ayat 16. Kita baca bersama-sama baik yang ada di sini. 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Cara berpikir, pola pikir kita ada pola pikir Kristus. Sehingga kita mampu menjalani semua kesulitan yang ada. Semua permasalahan yang ada. Kita dapat berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sanggup untuk mengadakan. Apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah ada dalam pikiran, apa yang belum pernah saya dengar, Tuhan akan sediakan. Karena di dalam kita ada hikmat Allah, yaitu roh Allah. Roh Allah itu membuat kehidupan kita terjadi sebuah perubahan. Dan kita memiliki pola pikir Kristus. Dan kita berpikir adalah pikiran Kristus di hari-hari ini. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Karena ada hikmat Allah, ada roh Allah di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari jemaat yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan semua bersama-sama. Pujian ini, Dia ada bersama kita. Haleluya. Glory buat Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dari awal saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Semua yang mengikuti siaran kami lewat live streaming ini, di berbagai tempat di kota besar sampai di daerah desa. Mungkin engkau ada di luar negeri sedang mengikuti siaran kami. Pujikanlah pujian ini. Saya tetap dengan Yesus. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsa. Kita minta kepada Tuhan, biar pikiran Kristus ada dalam pikiran saya. Pola berpikir ilahi ada dalam pola berpikir kita di hari-hari. Kita tidak akan takut. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah GPD, haleluya. Berdiri semua. Kita nyanyikan sambil mengangkat tangan kita. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lama. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Mari kita menyembah Dia, haleluya. Sampai selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kekuatan. Sungguh ajaib Engkau. Kau yang beri kekuatan. Sungguh mulia. Kudus ada dengan kami. Roh Kudus penuhi hidup kami.
Roh Kudus penuhi semua kami. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan baik. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Roh Kudus, jamah kami semua di sore ini. Roh Kudus penuhi kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Sehingga cara berpikir kami berbeda. Ya Tuhan. Pola pikir kami berbeda. Karena kami memiliki pola pikir Kristus. Amin Tuhan. Cara berpikir Kristus. Sehingga semua yang kami sedang hadapi di hari-hari Terima kasih Tuhan. tidak akan membawa kami Tuhan ke dalam keadaan yang sangat menekan. Tetapi keadaan dunia seperti ini membuat kami lebih bersuka cita kepada Engkau. Yes. Karena Engkau sedang melindungi kami, Engkau sedang menolong kami. Semua jemaat yang ada di rumah, semua yang mengikuti siaran ini, Jama dan Lawati, hiburkan mereka semua Tuhan. Kuatkan mereka semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Pada hari Jumat, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, karena belum bisa dilaksanakan di gereja, tapi kami tetap ada ibadah Paskah Jumat Agung lewat live streaming ini. Dan ada 2 kali ibadah, pagi jam 8 seperti biasa Jumat, dan jam 4 sore. Disertai dengan perjamuan kudus. Bagi semua, khususnya jemaat GPD Haleluya, sediakan anggur di rumahmu dalam keluargamu, hitung berapa. Dan ambillah roti sepotong. Saya selalu mengajar kepada saudara, pandanglah dengan iman. Di saat engkau mengangkat anggur itu adalah darah Yesus. Di saat engkau mengangkat roti itu adalah tubuh Yesus. Dan saudara akan mendengar komando dari saya untuk kita sama-sama akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sampai jumpa pada hari Jumat, ibadah Paskah Jumat Agung, jam 8 pagi dan jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua yang sedang mengikuti siaran kami. Haleluya. Jemaat, kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan terus pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau
iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai sama. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami tetap ikut Yesus. Pilihan kami seperti Rut. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allah, dan Allah kami adalah Engkau Yesus. Kami tetap setia kepadamu. Hamba menyerahkan semua secara khusus jemaat Tuhan GPD Haleluya yang ada di rumah. Berkati mereka semua, kuatkan mereka semua. Terlebih anak-anak Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan di sore ini, balaslah berkat berganda-ganda. Terlebih jemaat Tuhan sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan balas berkat berganda-ganda, itu janji Tuhan. Karena umat-umat Tuhan melakukan akan firman-Mu, mereka mengembalikan milik Tuhan dengan setia, karena mereka mau menurut akan firman. Diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka dalam usaha, diberkatilah mereka ketika mereka masuk dan keluar. Apa saja yang mereka buat diberkati oleh Engkau. Tuhan akan nyatakan perbedaan di hari-hari ini. Apapun yang kita sedang kerjakan diberkati oleh Allah. Ketika anak-anak Tuhan sudah melakukan firman Allah, mengembalikan milik-Mu dan memberikan korban persembahan bagi Engkau, balaslah berkat berganda-ganda. Itu janji firman-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Keadaan rumah tangga kami ada ketenangan, ada damai. Kehidupan pribadi kami ada ketenangan, ada damai. Semua kami bergerak karena kami memiliki pola pikir Kristus. Dan kami mampu menerjemahkan kesulitan yang ada di dunia ini. Karena kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan memberitahukan semuanya. Kami berdoa secara khusus buat bangsa kami dan pemerintahan kami Indonesia. Para medis juga yang sedang bekerja keras di hari-hari ini. Semua fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tuhan tolonglah bangsa kami ini, tolonglah pemerintahan kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong semuanya pergerakan pemerintahan yang memberikan empati dan memberikan peduli terhadap masyarakat. Tuhan pakai pemerintahan kami, diberkatilah mereka Tuhan. Mereka dapat melihat rakyat kami sampai ke desa-desa. Tuhan tolong pemerintahan kami. Kami serahkan baik pemerintahan pusat, baik pemerintahan daerah, baik pemerintahan kota, baik pemerintahan sampai di pedesaan yang ada. Secara khusus Jawa Timur yang kami diami ini Tuhan. Kami berdoa juga gubernur yang ada Jawa Timur, wali kota Surabaya, dan wali kota di kota-kota yang lain yang ada di Jawa Timur ini, dan bupati yang ada, pemerintahan, staf semuanya, sampai kepada kelurahan, sampai kepada RW. Tuhan tolong secara khusus kota Surabaya ini, wali kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Lebih khusus kami pemerintahan yang ada di Rungkut Tengah ini, dan lebih khusus kami warga RW yang ada di lingkungan ini. Kami berdoa di Rungkut Mampan dan sekitarnya, di dalam nama Yesus. Lindungi kami semua Tuhan, tolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah keluarga-keluarga anak-Mu tetap membangun mesbah doa dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Sehingga di sini hadirat Tuhan akan turun. Kemenangan Tuhan akan nyatakan bagi kami. Semua akan berlalu. Tuhan, Engkau membawa kami dalam peristiwa badai yang besar ini. Tapi kami percaya Tuhan sanggup untuk melindungi, menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Kami mengucap syukur kepadamu, kami akan mengakhiri ibadah melalui live streaming ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai melindungi kami dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Yesus. Rahmat heran kau ya bagiku. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.